Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan, mendalami Piodalan, salah satu upacara pura yang paling indah dan kompleks di Bali. Ini tuh sebenarnya perayaan ulang tahun pura, tapi jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah ritual yang penuh makna, keindahan, dan spiritualitas yang mendalam banget. Nah, coba deh renungkan pertanyaan ini. Karena ini sebenarnya inti dari semua prosesi Piodalan. Intinya, upacara ini adalah sebuah seni agung untuk mempersiapkan dan menghormati tamu-tamu dari alam surgawi yang diundang untuk turun ke dunia kita. Yuk kita selami lebih dalam lagi. Biar lebih gampang, kita akan bedah upacara ini jadi 6 tahap. Kita mulai dari, apa sih Piodalan itu sebenarnya? Terus gimana cara nyiapin ruang sucinya? Gimana para dewa disambut? Apa aja persembahan utamanya? Gimana momen doa bersamanya? Sampai ke penutupan yang sakral. Anggap aja ini peta perjalanan kita ya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu fondasinya. Apa sih sebenarnya yang kita maksud pas kita ngomongin soal Piodalan? Jadi, ini tuh lebih dari sekedar peringatan sejarah berdirinya pura. Piodalan itu lebih kayak undangan suci yang hidup, sebuah perayaan siklus, di mana hubungan antara dunia kita, dunia manusia, dan dunia ilahi itu diperbarui dan dihormati kembali. Nah, sekarang kita masuk ke fase pertama yang krusial banget, mempersiapkan dunia fisik kita biar siap menerima dunia spiritual. Kuncinya di sini adalah pemurnian. Coba bayangkan pratima ini sebagai titik fokusnya. Ini bukan berhala ya, tapi lebih kayak bejana yang udah disucikan. Semacam rumah singgah sementara buat esensi ilahi, supaya bisa hadir secara fisik di tengah-tengah kita semua. Prosesnya itu dimulai dari langkah-langkah pemurnian yang paling mendasar. Pertama ada nyapsap kalamiji. Ini artinya pembersihan fisik area pura, disapu, dibersihkan. Terus dilanjutin dengan ngabejang. Ini prosesi ke sumber air suci buat menyucikan pratimanya. Terakhir, punut pratima, di mana pratima yang udah suci ditempatkan di palinggi sementara. Semua ini adalah fondasi untuk mempersiapkan kehadiran yang ilahi. Oke, persiapan fisiknya udah beres. Sekarang upacaranya beralih ke salah satu momen yang paling penting, yaitu mengundang para dewa secara resmi untuk turun ke dunia kita. Disinilah momen penyambutan yang sesungguhnya terjadi. Dimulai dengan Nunurang Ida Batara, ini ritual inti buat mengundang esensi ilahi. Lalu ada gagelaran alit atau alas simbolis diletakkan, terus ngaturang asep atau dupa wangi buat memurnikan atmosfer. Sebelum akhirnya para dewa didudukan secara resmi dalam prosesi ngadegang Ida Batara. Nah, yang menarik, ada juga persembahan segehan yang diletakkan di tanah. Ini bukan karena takut, tapi untuk menjaga harmoni, menenangkan roh-roh bawah supaya mereka nggak mengganggu. Keseimbangan. Dan yang bikin merinding, ini tuh bukan cuma acara lokal. Seluruh kosmos, dari matahari, langit, bumi, sampai kita semua komunitas yang berkumpul, dipanggil untuk menjadi saksi prosesi suci ini. Ini menegaskan kalau skala upacaranya tuh benar-benar universal. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya upacara, di mana serangkaian persembahan yang super kompleks dan penuh makna dipersembahkan. Kalau kita bicara soal upacara di Bali, pasti nggak lepas dari Banten. Banten ini bukan sekedar sesajen atau makanan biasa. Ini adalah sebuah karya seni, sebuah hadiah simbolis yang membawa makna yang dalam banget. Setiap elemennya itu dipilih dan disusun dengan hati-hati untuk menyampaikan pesan hormat dan terima kasih. Proses ini nunjukin gimana persembahan itu sendiri harus disucikan dulu. Mulai dari magegelaran atau menata perlengkapan, lanjut ke ritus penyucian di Pejaya-jaya, terus bantennya dibersihkan pakai mantra di Pangelukatan Banten, zat penyuciannya didistribusikan di Ngemargiang, dan puncaknya ada di Pamelas Paslan Pangirip Banten. Disinilah persembahan itu dihidupkan, jadi intinya persembahan itu harus dibuat layak secara spiritual sebelum bisa dipersembahkan. Mantra seperti ini adalah jembatan yang menghubungkan tindakan fisik, menyiapkan persembahan, dengan tujuan sucinya. Ini adalah momen di mana benda-benda biasa diresapi dengan kekuatan dan getaran spiritual. Nah, urutan ini nunjukin keseimbangan yang indah banget. Persembahan itu diberikan ke atas, kepada para dewa, tapi juga ke bawah, kepada roh-roh yang terikat dengan bumi. Tujuannya, untuk memastikan keharmonisan di semua alam. Luar biasa kan? Oke, persembahan udah selesai dipersembahkan, fokusnya sekarang bergeser dari tindakan pemangku atau pendeta ke penyembahan kolektif oleh seluruh umat yang hadir. Ini momen partisipasi bersama. Momen ini namanya Kramaning Sembah atau urutan sembahyang. Ini adalah puncak dari komuni langsung, di mana seluruh komunitas, semua yang hadir bersatu dalam doa.
Ini adalah dialog antara manusia dan yang ilahi yang dilakukan dalam satu kesatuan. Rangkaian doa ini atau panca sembah punya struktur filosofis yang indah banget. Dimulai dan diakhiri dengan sembah puyung, yaitu sembah dengan tangan kosong sebagai tanda penyerahan total kita kepada Tuhan yang tak berwujud. Nah, di tengah-tengahnya ada sembah kepada Surya sebagai saksi kosmik, lalu kepada Istadewata atau dewa utama di pura itu, dan sembah Samudaya untuk memohon anugerah bagi kita semua. Ini seperti perjalanan dari yang universal ke yang spesifik, dan kembali lagi ke rasa syukur murni. Tentu saja, semua peristiwa suci harus punya penutupan yang terhormat, dan Pio Dalan juga begitu. Proses penutupan ini sama pentingnya loh dengan pembukaannya. Nah, penutupan ini memastikan para dewa diucapkan terima kasih dan diantar kembali dengan penuh hormat. Ini adalah tindakan untuk mengembalikan tatanan dengan lembut melepaskan kehadiran ilahi yang intens dari ruang fisik kita. Dan mantra terakhir ini berfungsi seperti segel suci, menandai akhir dari upacara dan kembalinya esensi ilahi ke alamnya sendiri, sambil tentunya meninggalkan berkah yang melimpah bagi komunitas. Jadi, mulai dari pemurnian ruang, persembahan yang dihidupkan secara spiritual, sampai doa bersama, Pio Dalan itu benar-benar sebuah tarian kosmik yang indah. Ini jadi pengingat tentang pentingnya siklus, kekuatan komunitas, dan cara kita menciptakan ruang suci untuk bisa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir ini. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan kita kali ini.